Pelarangan pakaian bekas impor kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa bakal melarang impor ilegal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Bisakah kebijakan ini dilakukan? Berikut cuplikan dialog di program Sapa Indonesia. Ketika begitu banyak peraturan sudah dikeluarkan, tetapi kita tetap mengesampingkan adanya peraturan itu, bahkan kalau kita lihat seputar radius 2 kilometer dari istana pun pasar-pasar thrifting menjamur. Dan pembiaran itu terus-menerus kita lakukan oleh aparat penegak hukum kita dan oleh pejabat pemerintah kita. Apakah situasi ini akan terus kita biarkan? Oke, Itu jadi problemnya. jadi kalau menurut Anda kan kalau dari aturan ini kan ibaratnya bukan permasalahan baru ya. Ini sudah lama sekali terjadi begitu, aturannya sudah ada. Itu artinya pengawasan memang tidak dilakukan atau seperti apa kalau menurut Anda? Menurut saya ini sebuah pembiaran yang sistematis ya. Pengawasannya apa, di mana pengawasan? Dan banyak sekali kejadian-kejadian dilakukan oleh pemerintah melalui satgas-satgas, satgas pemberantasan impor. Tapi apa gunanya itu? Banyak sekali seremoni-seremoni dilakukan bahkan di halaman Kementerian Perdagangan. Begitu banyak balpres berisi baju-baju impor, baju bekas, dan terkadang juga ada isi baju baru di situ. Kemudian dilakukan pembakaran. Hanya itu yang terjadi. Kasihan para pedagang yang disita, tapi importernya kan tidak pernah ditindak secara hukum. Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPR untuk bisa mengawasi atau pengawasan ini jangan sampai ada ungkapan ini pembiaran yang sistematis. Aturannya memang sudah ada, tapi kemudian pada kenyataannya masih seperti ini. Ya, kalau saya setuju bahwa aturannya sebetulnya memang sudah lengkap ya, dari Permendak, Permenkyu, kemudian juga Permenprin juga ya, kesehatan, perlindungan konsumen, sudah banyak sekali aturannya dibuat sebetulnya. Memang ini masalahnya di implementasi, jadi implementasi penegakan hukumnya yang lemah, saya melihat begitu. Kita juga sering memberikan informasi dari DPR tentang baju bekas ini, thrifting ini. Tetapi memang kemudian karena penegakan hukumnya lemah, ya kita ikut juga pernah sidak di Bandung 11 gudang, 19 ribuan balpres thrifting ini senilai 112,35. DPR juga ikut melakukan sidak bersama Kementerian Perdagangan. Tetapi kemudian muncul lagi dan muncul lagi ya. Jadi ini memang masuk, saya pikir memang ada satu sindikat seperti yang dikatakan oleh Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan bahwa ada mafia penyelundup tekstil thrifting ini yang bekerja. Waktu kami sidak itu ada 7 importer yang terlibat. Jadi menurut Anda apa yang salah dari aturan ini sebenarnya? Atau kemudian memang pelaksanaan pengawasannya memang sama sekali tidak dilakukan? Ya, saya mengkonfirmasi memang enforcement-nya yang lemah. Saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Danang dan juga Pak Darmadi, karena sebetulnya kalau masalah ini sudah cukup lama ya. Banjir impornya sudah cukup lama, bukan hanya yang legal tapi juga ilegal. Jadi menurut Anda apa yang salah dari aturan ini sebenarnya? Atau kemudian memang pelaksanaan pengawasannya memang sama sekali tidak dilakukan? Ya, saya mengkonfirmasi memang enforcement-nya yang lemah. Saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Danang dan juga Pak Darmadi, karena sebetulnya kalau masalah ini sudah cukup lama ya. Banjir impornya sudah cukup lama, bukan hanya yang legal tapi juga ilegal. Dalam catatan saya memang betul bahwa sampai dengan beberapa kuartal terakhir ini ada peningkatan yang besar arus impor, kecenderungan impor yang cukup besar, dan ini sangat mungkin ini adalah ilegal.